Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Klinik Skuter. Kebetulan untuk di video kali ini saya baru mempunyai RC Bravo ya, RC 100, Suzuki RC 100. Untuk sebuah motor dengan kisaran harga 2 jutaan tentunya sangat lumayan ya untuk dipakai sehari-hari, apalagi dari produk Suzuki motornya pada bandel-bandel alias awet menurut saya. Kemarin ini udah dapet sekitar 2 mingguan ke belakang ya, kendala yang terjadi dari yang pemilik sebelumnya kenapa dijual. Motor boros, kurang bertenaga, kadang susah hidup. Tapi untuk mesin tengah halus, tidak ada kendala. Tentunya untuk di video ini tanpa harus berlama-lama, bagaimana cara agar supaya si RC Bravo ini kembali dengan kondisi prima, sehat kembali, bisa dipakai jauh, mudah nyala juga, bensin irit juga. Biasanya si membrannya ini udah ada kayak ada kebocoran, bisa jadi antara si membrannya ada kebocoran ataupun si karburatornya sudah digedein si pilot main jetnya. Tentunya untuk melihat boros atau terlalu basah atau bocor juga si membrannya bisa dilihat dari warna busi. Nah, untuk businya pun kan ini hitam pekat ya, yang menandakan dimana ada bahan bakar yang tidak terbakar sempurna. Yang menjadikan si busi ini hitam dan menutupi pembakarannya kan. Jadi mari kita bongkar dulu ya, kita cek dulu bagian membrannya. Oke. Untuk membrannya sudah terbuka, terlihat di sini kotor ya, dan ada kebocoran sedikit. Jadi kalau di motor 4 tak, membran ini ibaratkan sama kayak klep yang mengatur keluar masuk bahan bakar juga. Jadi apabila ada kebocoran maka akan terjadi kelebihan bahan bakar juga yang mengakibatkan busi hitam, susah hidup, tenaga loyo. Jadi untuk cara servisnya bagaimana, kita tinggal cuci saja ya, cuci dulu untuk membrannya.
menggunakan bensin. Ya, kita lanjut ke pembersihan dulu. Nah, untuk membersihkan si membrannya ini pun cukup mudah. Tinggal kita cuci dengan menggunakan bensin, lalu kita hamplas halus juga menggunakan hamplas nomor 1000 bisa. Yang penting hamplas halus hanya untuk membersihkan sisa-sisa kerak yang agak bandel, agak susah. Jadi biasanya yang mengakibatkan kebocoran antara si daun membrannya atau si plat membran tersebut ini memang sudah tidak lentur kembali menutup, ataupun bisa jadi karena ada kotoran yang nyangkut di antara sela-sela membran yang mengakibatkan tidak tertutup sempurna, seperti itu. Untuk kalian yang baru mempunyai motor Suzuki RC ini, tentunya dengan menyimak video ini bagaimana cara servis ringannya, insya Allah pasti bakal langsung bisa praktek di rumah ya. Kita di sini nggak ngebahas dulu tentang cara ngorek atau apa, kita coba yang mudah dipahami dulu. Walaupun motor yang sedang saya servis ini agak sedikit udah ada perubahan. Nah, untuk setelah dicuci ya, untuk cara setting membrannya agar tidak terjadi kebocoran seperti di video ini, maaf. Nah, ini terlihat ada kerenggangan ya, dan ini rapat dan ini kurang rapat. Bagaimana caranya? Cukup hanya dengan kita tekuk platnya ke as bottom di sini. Jangan sampai terbalik ya. Nah, ini kan ada kayak bekas. Nah, kotak ini bekas nempel di membran, di rumah membrannya kan. Ini cukup hanya dengan begini. Hasilnya seperti ini, rapat kembali. Apabila sudah memang lidah membrannya rapat, kita pasang kembali stoppernya sesuai dengan pada saat kita awal membukanya ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau perlu untuk pemula difoto dulu ya. Nah, setelah membrannya beres, sekalian kita lanjut servis karburatornya juga. Terlihat kotor ya di bagian pelampung, karena mungkin dari pemilik sebelumnya belum pernah dicuci juga karburatornya. Untuk yang mau cuci karbu, jangan sampai lupa cara pasang pelampung juga ya, jangan sampai kebalik juga. Copot semua bagian yang ada di karbu, cuci bersih dengan menggunakan bensin dan semprotan angin kalau ada. Kalaupun tidak ada, pakai karbu cleaner juga boleh, tapi lebih maksimal memang disemprot angin sih. Nah, untuk yang bertanya cara setting karbunya gimana mas, mengenai setelan putaran anginnya, nah jangan berpatokan 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, karena setiap video yang ada mengenai tutorial karburator itu kayak 1 putaran itu ada yang setengah putaran obeng, ada 1 putaran berbalik full. Jadi nanti ketahuan pada saat nyeting ya. Kalian tutup dulu setelan anginnya sampai mentok full ke kanan full. Begitu kita hidupin, buka dikit-dikit, entah itu kenanya mau setengah putaran atau 1 putaran, sampai suara
paling teriak aja. Kalau kelebihan kayak itu kelebihan. Kalian tinggal tutup lagi seperempat putaran kalau memang kelebihan. Setelah kita beres cuci karbunya, mungkin sekalian juga kita bersihkan dulu bagian uang bakar head businya aja ya. Nanti kalian bisa kelihatan pada saat saya nyeting si karburatornya, suara paling teriak aja, paling teriak dari awal berat dulu. Itu kenanya mau 1,5 putaran atau satu. Jadi jangan berpatokan enak di 2,5 putaran atau 3 putaran. Enggak begitu. Mungkin berlaku untuk karburator yang memang normal, belum kena korekan atau belum diganti PJMJ nya. Mungkin saya juga karena ilmunya otodidak juga, jadi nggak terlalu menguasai secara teori. Begitu ya. Apabila ada yang mau ditanyakan mengenai seputar motor 2 tak, bisa tulis di kolom komentar. Oke, simak terus videonya ya sampai motor RC nya nyala. Apakah bisa enak kembali? Terima kasih.
Anjing, ngacau. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak bisa ngebut karena remnya cuma satu, nggak ada rem depan. Kalau ngebut di rem hari ini, remnya besok. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan mengenai seputar otomotif, bisa tulis langsung di kolom komentar, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.